Nah, ini sudah hampir sampai di row yang terakhir. Kemudian kalian buat 2 tusuk DC increase. Dan row yang ke-29 sudah selesai. Sekarang kita lanjut row yang ke-30. Buat 4 tusuk rantai, kemudian balik rajutan dan kalian lanjut membuat motif. Terakhir, kalian buatkan 1 tusuk DC. Nah, untuk row yang ke-30 hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut row yang ke-31. Untuk membuat row yang ke-31 sampai row yang ke-37, kalian buat lurus seperti di bagian bawah. Nah, seperti ini hasilnya jika sudah sampai di row yang ke-37. Selanjutnya, kalian kunci rajutan dan gunting benangnya. Nah, kemudian kalian buat sebanyak 2 pieces untuk model seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan membuat tusuk SC mulai dari sini sampai sini. Untuk bagian bawah jangan kalian isi. Untuk cara mengisinya, kalian cukup buat masing-masing rantai dengan 2 tusuk SC atau disesuaikan sesuai dengan besarnya lubang. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman. Silahkan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini untuk mengisi bagian lingkar ketiak, kalian buat 1 tusuk SC, lalu 2 tusuk rantai, dan masukkan lagi 1 tusuk SC di lubang yang sama. Nah, menjadi seperti ini. Lanjutkan membuat 2 tusuk rantai dan lanjutkan lagi membuat 1 tusuk SC dan buat lagi 1 SC di lubang yang sama. Selanjutnya kalian lanjutkan seperti biasa. Jika sudah sampai akhir, kemudian kalian kunci rajutan dan gunting benangnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Sekarang silakan kalian lakukan untuk sisi yang satunya.
Dan untuk bagian yang ini juga sama, kalian kelilingi dengan 1 tusuk SC. Nah, ini dia setelah selesai diberi tusuk SC, hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita lanjutkan ke penyambungan bagian depan. Kita letakkan rajutan seperti ini. Kemudian kalian tandai untuk bagian ujung-ujungnya. Nah, bagian ujung atas kalian tandai seperti ini. Nah, untuk ujung bagian bawah juga sama. Silakan kalian beri tanda. Nah, jika sudah seperti ini, sekarang kita akan sambungkan mulai dari bagian atas dengan menggunakan tusuk DC. Kita ambil benang, kemudian buatkan simpul awal. Dan kita mulai dari lubang rantai yang kita tandai. Kalian masukkan hakpen ke 2 lubang rantai rajutan. Nah, seperti ini. Kemudian tarik benang. Lalu lanjutkan membuat 3 tusuk rantai. Nah, selanjutnya silahkan kalian isi semua lubang rantai dengan masing-masing 1 tusuk DC. Nah, seperti ini silakan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, jika sudah sampai di lubang rantai terakhir, kemudian kunci rajutan dan gunting benangnya. Nah, hasil akhirnya menjadi seperti ini. Silahkan kalian lakukan juga untuk sisi yang sebelahnya. Nah, ini sisi yang sebelahnya sudah selesai. Hasilnya menjadi seperti ini. Dan sekarang kita akan lanjutkan membuat tempat kancing di bagian ini. Kita mulai untuk membuat tempat kancingnya. Nah, kita
kita mulai dari bagian ini sampai di akhir dengan membuat 4 row tusuk SC. Ambil benang, kemudian buatkan simpul awal seperti ini. Lalu kalian masukkan hakpen di lubang rantai yang pertama. Tarik benang, buat satu rantai, dan lanjutkan membuat satu tusuk SC. Jadi masing-masing lubang rantai diisi dengan satu tusuk SC. Nah, seperti ini silahkan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini dia sudah sampai di lubang rantai terakhir. Sekarang kalian lanjutkan membuat 3 row lagi tusuk SC. Nah, ini dia sudah mendapat 4 row tusuk SC. Jika sudah, kalian kunci rajutan dan gunting benangnya. Nah, ini untuk tempat kancingnya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan untuk membuat lubang kancing di sisi sebelahnya. Nah, kita mulai dari yang ditandai sampai akhir. Pertama, kita buat dulu 2 row tusuk SC seperti yang tadi kita buat. Ambil benang dan buatkan simpul awal. Kemudian kita masukkan di lubang rantai yang kita tandai. Nah, ini dia sudah mendapat 2 row tusuk SC. Hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita lanjutkan membuat satu tusuk rantai. Lalu balik rajutan dan buat 2 tusuk SC. Jika sudah, lanjutkan membuat 3 tusuk rantai dan kalian buat lagi 1 tusuk SC dengan melewati 2 lubang rantai. Kita masuk ke lubang rantai yang ketiga buat 1 tusuk SC. Nah, ini dia nantinya berfungsi untuk lubang kancing. Sekarang lanjutkan membuat 10 tusuk SC. Nah, jika sudah, buat lagi 3 tusuk rantai, kemudian lewati 2 lubang rantai, masuk ke lubang rantai yang ketiga, buat 1 tusuk SC. Dan jadi untuk lubang kancing yang kedua. Sekarang lanjutkan lagi membuat 10 tusuk SC.
Lalu lanjutkan membuat 3 tusuk rantai lagi dan skip 2 lubang, masuk ke lubang rantai yang ketiga. Dan jadi untuk lubang kancing yang ketiga. Selanjutnya kalian lanjutkan membuat tusuk SC sampai lubang rantai terakhir. Nah, sekarang kita buat 1 tusuk rantai, kemudian balik rajutan dan lanjutkan membuat 1 tusuk SC di masing-masing lubang rantai. Nah, untuk mengisi lubang rantai yang ini, kalian cukup isi dengan 2 tusuk SC. Dan kalian lanjutkan sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, jika sudah sampai akhir, kemudian kalian kunci rajutan dan gunting benangnya. Nah, ini untuk lubang kancingnya sudah selesai. Dan hasil akhirnya seperti ini. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembuatan bagian belakang. Kalian ambil benang dan buat simpul awal. Lalu lanjutkan membuat 115 tusuk rantai. Nah, ini dia setelah mendapatkan 115 tusuk rantai. Sekarang kita lanjut untuk row yang kedua. Kalian buat 1 rantai dan lanjutkan isi semua lubang rantai dengan masing-masing 1 tusuk SC. Nah, hasilnya seperti ini. Silakan kalian isi sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, ini sudah sampai di lubang rantai yang terakhir. Sekarang kita lanjutkan row yang ketiga untuk membuat motif. Buat 4 tusuk rantai, lalu balik rajutan. Dan kalian buat 1 tusuk DC dengan melewati 1 lubang rantai. Untuk motifnya sama dengan motif yang bagian depan yang tadi kita buat di bagian pertama. Nah, ini sudah sampai akhir. Dan silakan kalian lanjutkan sampai di row yang ke-17.
Nah, ini dia sudah sampai di row yang ke-17. Hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita kunci rajutan dan gunting benangnya. Lalu, untuk ujung bagian atas kalian tandai dengan menggunakan penanda rajut. Nah, seperti ini. Sekarang kita akan melakukan pengurangan untuk membuat lengkungan bagian ketiak dengan melewati 4 tusuk DC dan 1 tusuk rantai pertama. Nah, ini untuk yang keempat dan kita mulai di DC yang kelima. Untuk rantai yang pertama dihitung 1 tusuk DC. Ambil benang dan buatkan dulu simpul awal seperti ini. Kemudian kita mulai di DC yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari sini. Buat 4 tusuk rantai dan lanjutkan membuat motif. Untuk bagian akhir juga sama, kalian skip 5 tusuk DC. Cukup diisi sampai DC yang ini. Nah, ini dia hasilnya setelah sampai akhir. Dan sekarang kita lanjutkan row yang ke-19 dengan mengurangi 1 tusuk DC. Buat 1 rantai dan buat slip stitch di DC yang kedua. Lanjutkan buat 4 tusuk rantai. Lalu lanjutkan membuat motif. Nah, kita isi cukup sampai di DC yang ini. Nah, seperti ini hasilnya jika sudah sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, sekarang kalian lanjutkan sampai di row yang ke-22 dengan mengurangi 1 tusuk DC. Jadi setiap row kalian kurangi sebanyak 1 tusuk DC. Sampai di row yang ke-22 ya. Nah, ini dia hasilnya setelah sampai di row yang ke-22. Nah, sekarang kita akan lanjutkan row yang ke-23. Untuk row yang ke-23 sampai row yang ke-26, silahkan kalian buat lurus mengikuti row yang ke-22. Nah, hasilnya seperti ini setelah sampai di row yang ke-26. Ini untuk lengkungan bagian ketiak. Sekarang kita akan lanjutkan membuat lengkungan bagian leher. Pertama kita akan buat tanda dulu
dengan menghitung jumlah tusuk DC. Kita hitung mulai dari rantai yang pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, kita tandai di DC yang ke-13. Kemudian untuk sisi yang sebelahnya juga sama, kalian hitung 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita tandai lagi di DC yang ke-13. Nah, untuk row yang ke-27, kita akan lakukan pengurangan. Nah, buat 4 tusuk rantai. Kemudian kalian lanjutkan membuat motif. Nah, cukup kalian isi sampai DC yang kita tandai seperti ini. Lanjut, row yang ke-28 buat satu rantai, lalu balik rajutan dan buat tusuk slip stitch di DC yang kedua. Jadi kita lakukan pengurangan 1 tusuk DC. Nah, selanjutnya kalian buat motif sampai di lubang rantai yang terakhir. Nah, seperti ini hasilnya. Sekarang kita lanjut membuat row yang ke-29. Untuk row yang ke-29 sampai row yang ke-31, silahkan kalian lakukan pengurangan untuk bagian lengkungan leher. Kalian lakukan pengurangan dengan mengurangi 1 tusuk DC di setiap row. Kalian lakukan pengurangan untuk bagian lehernya saja, untuk bagian ketiak jangan kalian kurangi. Kalian buat lurus saja. Nah, ini dia sudah sampai di row yang ke-31, hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kalian lanjutkan membuat row yang ke-32. Untuk row yang ke-32 sampai row yang ke-37 kalian buat lurus mengikuti row yang ke-31. Nah, hasilnya seperti ini setelah sampai di row yang ke-37. Kemudian jika sudah kalian kunci rajutan dan gunting benangnya. Kalian lanjutkan untuk membuat sisi yang sebelahnya. Nah, ini dia kedua belah sisinya sudah selesai. Jika sudah seperti ini, kalian lanjutkan membuat 1 tusuk SC di sekelilingnya, mulai dari sini sampai sini.
Nah, ini sudah selesai membuat tusuk SC di sekelilingnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita akan lakukan penyambungan dengan bagian depan. Ini untuk bagian luar, kalian simpan di bagian bawah. Dan sama untuk sisi yang satunya juga. Nah, kita tata rajutan seperti ini. Kemudian kita akan sambungkan dulu bagian bahu. Nah, bagian ini. Ambil benang, kemudian buatkan simpul awal. Lalu masukkan hakpen ke dua lubang rajutan bagian depan dan bagian belakang. Nah, seperti ini. Kita mulai dari lubang rantai yang pertama. Sini. Kemudian tarik benang. Buat satu tusuk rantai. Dan kalian lanjutkan membuat satu tusuk SC di masing-masing lubang rantai. Nah, ini sudah sampai akhir. Kemudian kalian kunci rajutan dan gunting benangnya. Hasilnya menjadi seperti ini. Bagian bahu sudah tersambung. Sekarang silakan kalian lanjutkan untuk bahu yang sebelahnya dan juga kalian lakukan untuk bagian pinggir. Nah, bagian ini. Nah, ini sudah selesai disambungkan. Hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan membuat motif kipas di bagian kerungan leher. Pertama, ambil benang
dan buatkan simpul awal. Nah, selanjutnya kita akan mulai di bagian tempat kancing. Kita mulai di lubang rantai yang pertama. Tarik benang, kemudian buat 3 tusuk rantai. Lalu lanjutkan membuat 3 tusuk DC increase masuk di lubang rantai yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian kalian slip stitch dengan melewati 2 lubang rantai. 1, 2, masuk ke lubang rantai yang ketiga. Buat tusuk slip stitch. Nah, kita lanjutkan. Buat lagi 3 tusuk rantai. Kemudian buat 3 tusuk DC increase di lubang rantai selanjutnya. Dan lanjutkan membuat 3 tusuk DC increase di lubang rantai yang kedua. 1, 2, 3. Kemudian slip stitch dengan melewati 2 lubang rantai. Silakan kalian lanjutkan sampai sekeliling lingkar leher. Nah, ini dia untuk bagian leher sudah selesai. Kalian lanjutkan untuk membuat motif kipas di bagian lengkungan ketiak. Nah, ini dia untuk bagian lingkar ketiak juga sudah selesai, hasilnya menjadi seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan mengisi bagian bawah rompi dengan membuat tusuk DC. Ambil benang, kemudian buatkan simpul awal. Seperti ini. Lalu kita mulai dari bagian tempat kancing, mulai di lubang rantai yang pertama. Kalian ambil benang lalu buat 3 tusuk rantai dan buat 1 tusuk DC. Jadi isi semua lubang rantai dengan masing-masing 1 tusuk DC. Nah, seperti ini silahkan kalian lakukan sampai di akhir. Nah, sampai sini. Nah, ini sudah sampai di akhir. Selanjutnya kunci rajutan dan putuskan benangnya.
Sekarang kita lanjut ke pemasangan kancing. Kita pasang kancing sesuai dengan lubang kancing yang kita buat. Seperti ini. Untuk memasang kancing, kalian bisa jahit seperti biasa. Nah, ini dia untuk pemasangan kancing sudah selesai. Nah, jika sudah selesai, sekarang kalian lanjutkan untuk merapikan sisa-sisa benangnya. Nah, ini dia sisa-sisa benangnya sudah saya rapikan dan alhamdulillah rompi rajutnya sudah selesai. Sekian video tutorial dari aku, semoga bisa dipahami dengan mudah. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya jika video ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.